Yo, apa kabar guys? Balik lagi bareng gua. Kali ini kita bahas tentang kapal selam baru yang resmi masuk ke list belanjaan Indonesia. Yap, Scorpin Evolved. Ini adalah versi terbaru dari keluarga kapal selam Scorpin buatan Naval Group Prancis yang ditenagai dengan teknologi baterai lithium ion penuh atau full lithium ion battery. Wih, sedap, udah kayak mobil Tesla ini. Hehe. Gue tahu lu semua udah sering dengar berita Indo beli jet tempur, beli kapal perang, beli drone. Tapi kapal selam tuh beda kelas. Ini bukan kendaraan biasa bro. Ini literally monster laut yang diam-diam ngejaga wilayah kita. Jadi kalau orang bilang Indonesia itu negara maritim, lautnya luas banget. Ya salah satu kunci jaganya ya pakai kapal selam. Nah, kita bakal bahas ringan nih, mulai dari gimana ceritanya Indonesia bisa dapetin kapal selam ini, siapa partnernya, kapan jadi, kapan sampai, fiturnya apa aja, persenjatanya segahar apa, dan gimana cara kerja mesinnya. Jadi biar kebayang banget buat lu semua yang mungkin mikir, nih kapal bisa ngecas di SPKL lu terdekat gak sih? Tapi sebelum kita gas, di subscribe dulu dong kakak, atau kasih hype buttonnya juga boleh, hehe. Latar belakang dan kontrak. Jadi gini guys, Indonesia udah lama banget kepikiran buat upgrade armada kapal selamnya. Selama ini kita ngandelin kelas Cakra, itu warisan Jerman, lumayan tua, plus Alugoro alias Changbogo, hasil kerja bareng Korea Selatan. Nah, Alugoro oke sih, tapi jujur aja teknologinya ada agak ketinggalan. Makanya pemerintah mutusin buat gandeng Naval Group dari Perancis. Mereka ini pemain besar di dunia kapal selam. Nah, kerjasama ini nggak cuma sekedar beli, tapi ada unsur transfer teknologi. Jadi PT PAL di Surabaya bakal ikut terlibat dalam konstruksi dan perakitannya. Ini artinya kita nggak cuma jadi pembeli, tapi juga belajar bikin kapal selam modern. Jadi suatu saat Indo bisa mandiri. Kontraknya udah diteken 2 April 2024 untuk pembelian 2 unit kapal selam Scorpin Evolved full lithium ion battery. Sedangkan kontraknya aktif jalan mulai 23 Juli 2025. Kapal pertama diproyeksikan selesai sekitar awal 2030-an. Jadi ya butuh sabar bro. Lagi-lagi ini bukan beli motor metik yang hari ini booking, minggu depan bisa dipakai mojol. Apa itu Scorpin Evolved? Terus apa sih sebenarnya Scorpin Evolved ini? Jadi ini versi upgrade dari keluarga kapal selam Scorpin biasa yang udah dipakai banyak negara kayak India, Chile, Brasil. Evolved ini generasi terbaru, lebih panjang, lebih berat, lebih canggih. Dirancang supaya bisa bawa lebih banyak torpedo, rudal anti kapal, rudal jelajah, bahkan pasukan khusus. Panjangnya sekitar 80 meter lebih, displacement sampai 2000 ton. Kapasitas krunya 30-35 orang. Jadi walau kecil dibanding kapal perang besar, tapi ini isinya semua kru spesialis yang udah siap 24 jam buat ngejaga laut. Spesifikasi dan persenjataan, oke, sekarang kita kulik senjatanya. Karena buat apa kapal selam kalau nggak punya taring kan? Torpedo berat, ini senjata utamanya buat ngelibas kapal musuh. Bayangin aja, diam-diam di bawah laut, sekali lepas torpedo, bisa bikin kapal permukaan lawan jadi sejarah. Rudal anti kapal, jadi nggak cuma torpedo doang, tapi bisa nyerang dari jarak jauh. Rudal jelajah, yes, ada opsi buat ngeluncurin rudal darat ke darat juga. Bayangin aja, lagi nyelam di laut, tapi bisa ngehajar target jauh di daratan. Mines alias ranjau laut buat jebakan, jadi bisa bikin laut jadi zona berbahaya buat musuh. Teknologi stealth, sensor, dan sistem peperangan laut dalamnya juga ditingkatkan. Kemungkinan persenjataan dan sonar atau sensor yang akan digunakan, tapi ini belum ada dikonfirmasi ya bro. F-21 Heavyweight Torpedo, MBDA atau TELS, Exocet SM-39 atau Submarine Launch Anti-Ship Missile, atau MDCN, Naval Cruise Missile atau rudal jelajah kapal ke darat. Subtix Combat Management System, Naval Group, Sonar Suite, Bow Sonar, Flank Arrange, Intercept Sonar, Mine Avoidance Sonar, Optronic Mast atau Non-Penetrating Periscope, kamera TV, IR, dan Laser Rangefinder, ISM-ECM Suite plus Torpedo Decoys, Lock-in Lock-out Chamber untuk pasukan khusus. Nah, sonar mereka atau sonar utama buat deteksi bawah laut, buat nyari deteksi target depan jarak jauh, flank array sonar di sisi lambung buat deteksi kapal atau torpedo di samping, intercept sonar ini khusus nangkep sinyal sonar musuh biar tahu ada yang ping kita, mine avoidance sonar buat ngehindarin ranjau laut. Jadi kapal selam ini punya sonar 360 derajat yang bisa deteksi suara halus banget. Bahkan kipas kapal jarak jauh pun bisa ketangkap. Jadi kalau ada musuh lewat, Scorpin Evolved udah tahu duluan sebelum ketahuan. Nah ini bagian seru, gimana sih cara kerja penggeraknya?
Kapal selam ini udah pakai opsi baterai lithium ion plus air independent propulsion. Artinya dia bisa nyelam lebih lama tanpa harus sering naik buat isi oksigen. Jadi kalau kapal selam versi lama tuh kayak orang jogging bentar terus ngos-ngosan. Tapi Scorpene Evolve ini udah kayak free diver profesional, bisa tahan lama di dalam air. Libe memberikan daya simpan energi yang lebih tinggi, waktu pengisian ulang yang lebih cepat dibanding baterai asam timbal atau lead acid battery. Diproyeksikan dalam kondisi misi bisa menyelam terus dalam beberapa hari atau submerge full dalam beberapa laporan lebih dari 12 hari, dan endurance terhadap misi penuh sekitar 80 hari dengan sebagian besar waktu menyelam. Scorpene Evolve pakai mesin diesel hybrid. Mesin diesel dipakai buat ngecas baterai. Terus kalau udah penuh, kapal bisa jalan full listrik yang super silent. Jadi kalau lagi mode listrik, musuh susah banget nangkep jejak suaranya. Kalau lo bayangin mobil listrik Tesla atau hybrid kayak Range Rover PHEV, kurang lebih sama. Tapi bedanya kapal selam nggak bisa mampir ke SPKLU terdekat, bro. Dia ngecasnya pakai generator diesel yang dibawa sendiri. Jadi jangan kebayang kapal selam ngantri colok charger di rest area ya. Bisa viral tuh di TikTok. Penempatan dan fungsi. Scorpene Evolve bakal dipakai Indonesia buat jaga perairan strategis. Contoh Laut Natuna, tempat yang sering panas gara-gara klaim wilayah. Terus ada Selat Malaka, jalur tersibuk di dunia. Plus di kawasan timur kayak Maluku dan Papua yang lautnya luas banget. Fungsinya apa? Bukan cuma buat perang, tapi juga buat deterrence alias bikin lawan mikir 2 kali. Kapal selam tuh gitu, bro. Serem bukan karena kelihatan, tapi justru karena nggak kelihatan. Musuh nggak pernah tahu kapan ada kapal selam di bawah mereka. Itu bikin efek psikologis gede banget. Jadi intinya Scorpene Evolve ini bukan sekedar kapal selam baru. Dia simbol kalau Indonesia serius nge-upgrade kekuatan lautnya. Kerjasama dengan Prancis dan PT PAL bikin kita nggak cuma beli tapi juga belajar. Jadi kita butuh sabar beberapa tahun lagi biar bisa lihat monster laut ini nongkrong di dermaga TNI AL. Oke guys, itu tadi ulasan singkat soal Scorpene Evolve Indonesia. Semoga lo jadi makin paham kenapa kapal selam ini penting banget dan betapa kerennya teknologi yang bakal kita punya. Jangan lupa kalau suka obrolan ini, share ke temen lo biar makin banyak yang ngerti soal alutsista. Gue cabut dulu, stay safe, stay curious, dan ingat kadang yang paling kuat itu bukan yang kelihatan tapi yang diem-diem ngagetin. Peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lu bukan laki.